Politik itu kejam, tapi Ibu Siri lebih kejam. Underwear Talk. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba bahasa Inggris sedikit lah ya di awal-awal. So today we have one figure in Kaltim, and this is Baharudin Demu. Give applause to Baharudin Demu. Nanti akan kita coba bahas, intinya saya ngundang beliau pertama membahas perihal masalah yang dalam beberapa hari ini sempat mencuat di media soal penutupan jalan di kawasan Ringwood 2 Samarinda. Nah, beliau ini duduk di Komisi 1 DPRD Kaltim yang tentu saja berkecimpung membahas persoalan-persoalan itu dalam hubungannya antara legislatif dan eksekutif. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau tahu dulu siapa sih Bang Demu ini. Dia pernah menjabat Ketua Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim. Betul ya Bang? Betul. Kelahiran Sopeng yang akhirnya Bugis, wah fighting kalau begitu. Ceritakan Bang, dulu pertama kali kesini gimana sih? Dari Sopeng sampai kesini. Oh gitu. Jadi saya itu sebenarnya numpang lahir aja di Sopeng. Karena lahirnya itu sebenarnya 71. Jadi usia sekitar 3 bulan itu orang tua itu sudah merantau dari Sopeng menuju Marangkayu. Oh jauh juga? Iya. Ke Kukal sana? Iya. Jadi kami tuh tinggalnya di Marangkayu, boleh dikata terdamparnya lah di sana. Jadi di kami ini ada nenek saya itu awalnya datang ke Marangkayu dan dialah yang mengajak orang tua saya untuk pindah. Jadi dari Sopeng menuju Marangkayu, dan sejak 71 kami tinggal di Marangkayu yang saat ini lahannya sudah berubah menjadi kampung itu. Saat ini sudah berubah menjadi lahan peternakan. Iya. Karena kami dipindahkan oleh Chevron, salah satu perusahaan minyak di sana mulai tahun 82. Tapi orang tua saya itu pindah tahun 86. Sudah pindah dari lokasi awal? Iya. Kenapa lambat? Karena kami ini perusahaan itu kan solim juga, karena kita kan hanya dikasih fasilitas 2 kali bongkar rumah, rumah dibongkar, baru fasilitasnya itu adalah dipakai mobil perusahaan ngangkut 2 kali. 2 kali ngangkut? Iya, rumah yang dibongkar. Gitu. Cuma kan jadi problem bahwa kita ini kan tidak punya rumah yang permanen. Jadi pada saat dibongkar tidak ada yang bisa diangkut. Jadi akhirnya ya kami menunggu, orang tua saya menunggu rumah-rumah rakyat orang yang tidak diambil gitu ya. Misalnya diambil. Papan, ada papannya 1, 2 yang tidak diambil, itu yang dikumpulkan oleh orang tua saya. Untuk dijadikan dinding rumah nanti. Oke. Misalnya rumah kami dulu di Marangkayu itu, dinding tripleknya itu dari bongkaran sekolah SD 001. Ya, karena ya yang membuat lambat pindah ya karena memang nggak ada yang bisa dibangun, karena kan kita punya rumah tidak permanen. Kan pas saat dibongkar ya hancur semua. 82. Iya, Abang lahir 71. 82 itu belasan tahun ya? Iya. Sekitar ya 11 12. Sejak kecil dia sudah kena masalah nih kayaknya. Soal masalah rumah ya. Iya. Jadi orang tua sempat mengumpulkan yang tidak dibawa. Iya, bekas-bekas rumah bongkaran yang tidak diambil oleh pemiliknya karena sudah tidak bagus, itulah yang dikumpulkan oleh orang tua saya dan ipar saya, dan itu yang diketam, dirapikan gitu kan, berkumpul lah di bawah kolong. Nanti pada saat sudah hampir 3 tahun 4 tahun sudah hampir cukup, baru kami pindah. Dan yang catatannya itu orang tua saya lah orang yang paling terakhir pindah dari kampung itu. Semua orang sudah pada pindah. The last standing ya? Iya, jadi kami tinggal di situ dan kadang dibawakan, ditakut-takutin, di ini. Jadi kami ini sebenarnya dari awal ya memang berhadapan dengan persoalan-persoalan ditakut-takutin gitu. Karena harus pindah. Tapi apa yang harus pindah kalau nggak ada sama sekali yang bisa kami tempatin? Kami hanya punya
tiang ulin yang dibangun sejak 1984 dinaikkan, dan yang tuh dindingnya nggak ada. Jadi hanya kumpulan-kumpulan kayu dan triplek. Yang paling saya ingat, saya sudah kuliah di Ummul tahun 92, saya masuk kuliah itu. Ya dinding rumah yang kami tempati di Marangkai itu masih dindingnya sekolah gitu. Itu masih sampai kuliah? Saya sudah kuliah dan kondisi masih begitu? Masih begitu. Berarti habis masa kecil di Marangkayu, Bang? Marangkayu. Bahwa ketika kuliah menginjak kota atau gimana? Di Samarinda? Awalnya sih tahun SMP itu saya pernah sekolah di SMP 6, tahun 86 juga. Saya belum lahir 86, saya lahir 89. 86 tapi pulang ke Sulawesi dulu. Jadi SMP, masuk SMA, saya di Sulawesi setahun, baru pindah ke SMA Negeri 1 Samarinda. Baru kuliahnya 92 lulus, masuk Ummul. Kuliah apa itu? Perikanan. Perikanan. Iya, tapi waktu itu masih bergabung dengan pertanian. Jadi nanti semester 5 baru kami dipisah. Perikanan ini sudah berpisah. Jadi yang jurusan perikanan ya kuliahnya di dekat-dekat kolam itu yang sekarang. Background yang masa kecil Abang bilang tadi yang pernah menghadap ya sering ditekan-tekan sejak kecil, itu apakah jadi modal membuat Abang akhirnya ketika masuk ke Jatam, bermain di dunia advokasi? Kan kalau kita lihat kan Jatam, apakah itu mempengaruhi atau ada lagi alasannya? Ya mempengaruhi keberanian saya itu di situ. Jadi saya merasa bahwa apa yang terjadi di masa kecil saya ini ternyata saya ditindas gitu, dan yang menindas ini perusahaan. Dan apa yang dilakukan perusahaan menurut saya pada saat saya sudah masuk di dunia berkumpul dengan kawan-kawan saya di Jatam waktu itu dan di Walhi, di Bikal, ya saya melihat bahwa yang terjadi pada diri saya dan orang tua saya dan keluarga saya itu ternyata ini penindasan. Nah, sejak itulah saya bekerja membantu rakyat bahwa ini harus dilawan ketidakbenaran ini terhadap masyarakat gitu. Dan ya waktu saya masih masuk di Jatam itu sejak 98 saya keluar. Ya sejak 98 ya saya masih melihat bahwa di mana-mana masih terjadi pengrusakan, misalnya lahan-lahan rakyat dirusak oleh perusahaan tambang, dan jarang sekali ada yang mau membela, terutama dari sisi pemerintah. Itulah yang melatar belakangi kenapa kami hadir dalam rangka untuk membela rakyat. Dan itulah yang terbawa pada saat saya berhadapan. Dan di masa kecil saya masih ingat apa yang dilakukan oleh Sepron, maka pada saat saya ada di Jatam, saya melawan Sepron. Dan itu jadi kayak membekas ya? Iya, dan ya kami 2 kali menutup di atas dan terjadi penembakan terhadap rakyat. Itu kasusnya itu tahun 98. Waktu masih aktif banget ya? Iya, jadi sawah-sawah rakyat tercemar 417,8 hektar gitu kan. Itulah yang memulai gerakan-gerakan di kampung bahwa persoalan masa lalu yang sejak Sepron masuk itu, ya kami mulai mengumpulkan data-data gitu bahwa kami tahun 71 diginiin, dipindahkan, dan beberapa tambak-tambak rakyat misalnya di wilayah pesisir itu, pesisir desa Sebuntal, kami melihat terjadi kerusakan akibat pembuangan limbah oleh Sepron. Ya itulah yang kami kumpulkan dan kami melawan. Artinya rakyat bergerak bersama untuk menuntut hak, dan hak itu ya waktu itu pernah Sepron menggelontorkan tuntutan rakyat itu sekitar 9M, membangun jembatan dan bahan sarana-sarana pertanian dibantu, sarana panen juga dibantu, dan beberapa jembatan dibangun. Tapi ya kami rakyat pernah tertembak. Dan itu nggak dilupakan ya? Nggak bisa dilupakan. Itulah yang membuat sampai hari ini ya, kalau saya jujur, kalau saya ketemu perusahaan, saya nggak pernah percaya namanya perusahaan. Karena sampai hari ini. Karena saya yakin bahwa mereka itu kadang tidak berniat baik untuk kami. Ada itikat di belakang yang udah dihati-hatiin duluan ya? Ya di banyak tempat hari ini pada saat misalnya kami di DPR juga begitu. Kami melihat bahwa
rakyat kalau tidak ada yang bela, ya pasti dimakan oleh perusahaan. Kalau Bang Demu bilang, berarti apa yang Bang Demu alami akhirnya sangat berguna di dalam pekerjaan saat ini. Ketika Abang juga bekerja di bidang legislatif, yang mana menampung kepentingan rakyat. Itu mempertahankan nilai-nilai itu gimana, Abang? Ya, pertama kan saya sebenarnya awalnya tidak pernah juga berpikir bahwa mau akan menjadi seorang kepala desa, seorang jadi anggota DPR kabupaten maupun provinsi. Sebenarnya di pikiran saya waktu di Jatam itu hanya berpikir bagaimana membantu rakyat. Nah, ada teman saya yang tinggal di Kupang, namanya Tori. Pada saat dia mengevaluasi kerja-kerja kami itu, saya ingat betul itu tengah malam, lewat jam 1 malam, sempat dia bilang begini, Bahar, kamu ini nggak cocok lagi jadi organizer rakyat, tapi cocoknya adalah bagaimana menjadi pemimpin rakyat. Nah, dia siapa ini, Bang? Dia ini salah satu teman saya yang sebenarnya kami ini dalam kerja-kerja sosial, kerja-kerja rakyat, dia selalu membantu kami. Berarti kenal banget ya? Kenal banget. Secara... dan dia sebenarnya lembaganya itu kadang yang mensupport bagaimana Jatam bisa bekerja untuk bantu rakyat. Satu gitu pergerakan kan. lah ya? Iya. Pergerakan. Nah, itulah yang membuat yang melatar belakangi kenapa saya tiba-tiba dia bilang kamu tidak cocok lagi di situ, dan cocoknya adalah kamu jadi pemimpin rakyat. Saya bilang pemimpin rakyat gimana modelnya? Mulai saja dari pemimpin di kampung. Kita ambil coba politik-politik di kampung. Nah, akhirnya saya balik dan rakyat minta saya menjadi seorang balik ke Marangkayu. Iya. Tapi rakyat minta saya menjadi seorang kepala desa dan awalnya saya tolak. Setelah berulang-ulang kali dan rakyat bilang kalau Bapak tidak jadi kepala desa, maka kami tidak akan memilih kepala desa. Jadi kita ngegas juga dia. Iya. Dan kendalanya juga luar biasa. 2003 pemilihan kepala desa saya menang mutlak dari 5 calon, tapi saya tidak dilantik. Karena kan kalau kita lihat kepala desa kan berhubungan dengan advokasi juga dengan perusahaan kan, otomatis kan waktu itu kan, apalagi Marangkayu. Itu usia berapa, Bang? Saya usianya 34 tahun. Masih muda itu? Iya. Sudah nikah itu? Waktu calon kades, saya sudah nikah. Saya nikah kan tahun 2001 gitu kan. Dan ya menikah juga modalnya modal nekat aja. Karena saya melamar istri saya itu orang tua saya tidak tahu. Sendirian berarti? Saya dengan Ramli, koordinator Jatam. Sekarang anggota Bawaslu, teman. Jadi ngelamar nggak pakai orang tua? Enggak. Sendirian, teman-teman? Berdua. Tapi akhirnya dilaporkan? Setelah menentukan tanggal menikah, saya lapor ke orang tua saya. Kenapa berani? Karena memang ngasih surprise atau? Bukan, hidup saya itu kan tidak ingin memberatkan orang tua saya. Karena di Marangkayu. Dan saya tahu bahwa orang tua saya itu kan, ya kami ini hidupnya kan, yang penting bisa makan, ya kami sudah bergembira sebenarnya. Jadi kalau misalnya memberitahu lagi, pasti kan orang tua itu nggak mau, karena yang dipikirkan dari mana ngambil duitnya. Iya. Kan begitu, tapi ya kami modalnya suka sama suka. Dan teman saya itu saya bilang pergi ke Malang, kita aja. Oh, lokasi? Iya, lokasi istri kan tinggalnya di Malang. Di Malang. Iya, saya datang berdua aja di sana. Sampaikan ke orang tuanya, ya saya mau nikahi anakmu gitu. Waktu itu jabatan apa? Saya masih di organisernya Jatam. Ramli itu koordinator Jatam. Oke, berarti berdua ke Malang. Iya, berdua. Setelah menentukan tanggal 7 Juni 2001, ya saya balik ke Kaltim dan saya pulang ke Marangkayu, kasih tahu orang tua saya, dan ya kaget juga dan keluarga. Dari mana ambil duit? Saya bilang nggak usah dipikir, nanti datang sendiri. Itu saya kan banyak teman gitu. Pokoknya sudah beres ya? Iya, pokoknya kita berangkat aja ke Malang gitu kan. Nah, kami berangkat 12 orang keluarga. Setelah lebih dulu 2 orang tadi? Iya. Jadi tanggal sudah ditentukan, baru kami bawa berangkat. Oke, menarik. Tapi saya masih mau fokus ke kepala desa tadi, karena hubungannya soal bagaimana Demu muda bisa mendapat, karena kan kita hidup dari pengalaman ya.
bagaimana pengalaman dia ketika menjadi berapa periode Bang? Saya itu jadi kepala desa hanya 2 tahun 8 bulan karena saya melihat ada problem yang besar di kampung, terutama dari sisi anggaran gitu kan. Bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang diusulkan rakyat itu kalau bicara hanya di desa itu 10 tahun, 20 tahun jadi kepala desa itu nggak akan bisa terakomodir gitu. Karena banyak sekali problem yang harus diselesaikan gitu. Maka pada saat itu saya coba izin ke rakyat, gimana kalau saya menjadi seorang anggota DPR? Ada sebagian kecil rakyat tidak ingin saya jadi naik karena mereka merasa nyaman pada saat saya menjadi kepala desa. Tapi yang lain itu dengan argumen bahwa duit ini nggak cukup untuk membangun kampung ini kalau hanya seorang kepala desa. Tapi mari kita menjadi anggota DPR. Alhamdulillah modal jadi. Saya jadi mengerti. Berapa suara ketika kemarin DPRD? Pertama adalah dengan modal sekitar 25 juta naik ke kabupaten karena ya modalnya kan sebenarnya modal rakyat. Yang minta kan sebenarnya rakyat gitu. Maksud saya perolehan suaranya. Perolehan suara saya dapat 2.588 dan itu terbanyak suara terbanyak di PAN. Oke. Begitu. Berarti mungkin anggota PAN harus jadi kepala desa dulu ya, biar bisa dapat seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi membahas soal bagaimana anggota DPD Kaltim Komisi 1 Baharudin Demu ketika dia menjadi kepala desa, sebelum mungkin bagaimana dia akhirnya dari sokongan warga, diminta warga ya Bang ya? Iya. Dan sempat nggak mau ya? Sempat nggak mau saya. Bolak-balik dipanggil, baru terakhirnya saya bilang oke. Tapi dengan satu catatan bahwa Jumat sore saya balik ke Samarinda, Senin pagi saya ke Marangkayu karena anak istri saya di Samarinda. Oke, menarik. Ada istri juga yang masih diperhatikannya. Kita jangan kemana-mana, kita iklan sebentar. Pojok Negeri akan kembali sebentar lagi. Thank you. Oke, Pojok Negeri back again kita di topik kedua. Tadi topik pertama kita bahas soal bagaimana Baharudin Demu lahir di Sopeng, kemudian move to Marangkayu di mana dia di situ mendapatkan background masa kecil yang kurang menyenangkan, Bang ya. Iya. Oke. Tadi ketika iklan saya langsung saja kita sempat diskusi dan di situ Bang Demu sempat ungkap beberapa kendalanya ketika dia menjadi kepala desa di Desa Marangkayu. Iya. Poinnya adalah background-nya yang sebagai ketua Jatam dinilai kelas, dinilai kalau pandangan saya membuat beberapa pihak-pihak yang ada di Desa Marangkayu saat itu merasa terganggu. Mungkin kita langsung tanya ke Bang Demu. Demikian seperti itu kah atau bagaimana? Yang pasti itu gini. Sejak kami berjuang bersama rakyat untuk membela masyarakat korban dari perusahaan tambang yang namanya dulunya kan Junokal itu. Junokal ya. Jadi pada saat saya pulang ke orang tua saya, pasti beberapa orang-orang yang kerja di perusahaan itu selalu mengintai. Kemana? Ini Bahar mau bikin apa? Begitu. Apakah ini demo lagi atau apa gitu. Jadi padahal saya itu kan hanya ingin pulang ke orang tua saya, tapi gerak-geri itu selalu diwaspadai, dijaga. Belum lagi kalau kita bantu masyarakat, dulu saya pernah bantu di masyarakat Aliko di daerah wilayah di Morabada gitu kan, yang akibat dari seismik itu kan banyak ikan udang mati. Nah,
Yang terjadi adalah kita dilaporkan ke Polres dan kita mau ditangkap, tapi ya dia cari saya ke rumah orang tua, tapi kan saya lagi di Samarinda waktu itu. Bang, jabatan itu kan kalau nggak diserahkan kepada yang nggak benar akan bahaya kan? Iya. Nah, abang dengan menjabat kepala desa memang merasa aku harus pegang nih, desaku harus kubaikin atau gimana sih? Kenapa akhirnya memutuskan jadi kepala desa? Sebenarnya memutuskan menjadi kepala desa itu sebenarnya banyak hal yang terjadi. Contoh misalnya begini, di Marangkayu itu kan ada banyak perusahaan. Biasanya orang itu belum ada di kampung karena banyak sudah orang-orang petinggi-petinggi di kampung itu. Orang yang masih di luar kampung pun bisa jadi KTP-nya datang langsung bekerja. Jadi ada ketidakadilan yang dilihat oleh rakyat di waktu itu, sehingga rakyat ingin bagaimana mencari pemimpin sebenarnya yang bisa membuka akses untuk semua orang bisa bekerja. Keadilan gitu kan? lah ya. Keadilan, tidak ada backing-membacking. Nah, pilihannya itu ke saya, dan saya sebenarnya awalnya nolak gitu untuk ini. Dan itu mungkin dimulai pada saat saya sering melakukan aksi-aksi demo di Marangkayu, dan yang terjadi adalah pernah juga kita memenjarakan orang yang mengkorupsi dana kredit usaha tani, dan kita penjarakan. Nah, akhirnya pada saat mau menjadi kepala desa banyak sekali rintangan itu, mulai dari mengurus administrasi kita dihalangin. Oh, ketika abang berniat mau maju, Iya. sudah ada halangan. Sudah ada halangan itu, gitu. Nah, yang menarik, pada saat terpilih, sebulan saya sudah terpilih, kantor desa saya dibakar. Dibakar habis. Habis, nggak ada tersisa. 3:30 subuh terbakar, jam 4:30 ya habis. Nah, abang lihatnya itu penolakan terhadap Bang Demu jadi kepala desa atau hanya kebakaran biasa? Yang pasti dibakar. Oke, dibakar ya. Karena waktu itu pada saat diperiksa, misalnya dari sisi di dinding itu ada bekas ini ada yang tidak terbakar itu kan ada sedikit. Itu ada kayak tempat mereka untuk naik dan membakar gitu. Dan yang menarik, setelah itu terbakar kami pindah. Setelah pindah dibakar lagi. Nah, ini dibakar ini apakah ingin menghabiskan dokumen-dokumen penting, atau penolakan terhadap Bang Demu, atau gimana kira-kira? Kalau saya sih melihat bahwa memang ada juga orang yang tidak suka. Sehingga pada saat tidak suka mungkin cara terbaiknya membakar kantor mungkin. Dikiranya itu bisa membuat kamu pergi gitu ya? Iya. Mungkin. Dan saya waktu terbakar yang kedua, tapi rasa bersyukur saya itu kan itu rumah dikontrak. Jadi di pelapon itu sudah terbakar, tiba-tiba di sini ada beras raskin, tiba-tiba ada tukang jaganya lihat, itu cepat dipadamkan. Sebentar, itu ketika itu kondisinya Bang Demu tidur di situ? Tidak. Saya lagi di Samarinda. Saya lagi di Samarinda dan saya dilaporin dan saya besok pulang. Setelah saya pulang, ya saya kumpulkan seluruh warga, masyarakat, RT dan ketua-ketua BPD, tokoh-tokoh masyarakat, dan saya izin untuk mengundurkan diri. Sempet ya? Saya bilang, kalau saya menjadi penyebabnya, ini kantor yang tidak punya dosa terus dibakar, Tuh. maka hari ini saya siap juga untuk mengundurkan diri kalau untuk kebaikan itu. Ada rasa bersalah juga ya? Iya, artinya begini, gara-gara saya kenapa fasilitas publiknya harus dibakar gitu kan? Jadi saya bilang sama rakyat, kalau itu penyebabnya saya mundur, Pak. Tapi alhamdulillah di rapat itu, diskusi itu, rakyat ada yang meneteskan air mata dan dia minta saya jangan mundur. Oke. Nah, karena sudah 2 kali ya? 2 kali. Betul. Manusia apapun yang ngerasa bersalah juga. Betul. Iya, jadi saya merasa ada apa gitu kan. Padahal yang kita mau lakukan hanya kebaikan. Dan memang pada saat saya menjadi seorang kepala desa, nggak ada lagi orang yang bekerja di perusahaan itu yang di-backingin. Nggak ada lagi satu pengumuman yang tidak ditahu oleh rakyat. Kita tempel di kantor desa, di kantor camat, di RT, kalau ada pengumuman, dan biarkan rakyat yang berembuk mencari metode yang terbaik yang tidak ada backing-membacking gitu kan. Nah, sehingga
Ya itulah yang menyebabkan mereka senang gitu kan. Ya kita juga cukup senang gitu dengan membawa sistem baru ya. Iya. Perubahan. Yang baru itu sebenarnya kan kalau bicara baru sih yang merumuskan kan sebenarnya rakyat. Kalau saya ini kan cuma mendengarkan maunya dia yang baik seperti apa ya saya ikutin gitu. Tapi yang paling berat kan eksekusi. Iya. Eksekusi kan. Dan ya masih banyak juga kadang orang yang mau bermain-main kalau ada penerimaan tenaga kerja misalnya waktu itu masih ada juga orang mau bermain-main sengaja menelpon misalnya, kamu kalau mau diterima harus begini-begini. Padahal sebenarnya itu nggak ada begitu. Cuma ya dibuatlah sedemikian rupa supaya orang itu bisa keluar duitnya gitu. Tapi saya sudah bilang, saya tutup. Kalau saya tahu ada yang membackingi, ya, dan ini tidak benar, maka insya Allah pasti saya akan membatalkan semua yang itu. Yang disepakati itu ya? Iya, kita akan batalkan semua orang yang curang masuk, kita tarik dan kita tidak jadikan dia. Begitu dulu. Sudah hafal dia cara-caranya sejak jadi kepala desa. Oke, menarik Bang, kantor sampai dibakar 2 kali ya. Iya. Nah, dari kepala desa akhirnya masuk ke dewan. Dewan. Izin dulu. Izin dulu ke rakyat. Oke. Karena Dan rakyat hampir 80% rakyat lanjutkan, Pak. Memang tempat Bapak tidak sebagian di sini sudah. Tempat Bapak itu kami ingin lebih tinggi. Rakyat bilang kami ingin Bapak bergeser. Karena kami yakin kemampuan Bapak memang ada di sana. Berarti Bang Demu memang membawa simpulnya sejak bawah ya, sejak dari Jatam, iya, kepala desa. Kepala desa. Jadi kenapa bisa ke dewan tuh nggak langsung ujuk-ujuk kan? Enggak, saya latar belakang aktivis kan 7 tahun. Iya. Baru jadi kepala desa 2 tahun 8 bulan. Jadi saya sebenarnya bergelut dengan dunia-dunia saling bantu rakyat itu sekitar 10 tahun baru maju menjadi anggota dewan dan begitu mudah terpilih. Karena modal cuma 25 juta, orang berbondong-bondong nyoblos dan menarik adalah dengan modal politik yang minim. Tagline saya kan adalah politik murah. Politik itu tidak boleh mahal. Yeah. Kalau ingin dilayani dengan baik, maka politik itu tidak boleh mahal, tidak boleh dibeli. Suara-suara itu, karena kalau dibeli itu akan menjadi mahal dan kadang orang tidak konsisten dalam bekerja, dalam membantu masyarakat gitu. Karena ya berpikirnya pasti ingin gimana modal ini kembali sebenarnya. Itu prinsip yang saya pegang sehingga politik murah ini yang saya pakai dan rasa bersyukur bahwa mereka rakyat suka gitu kan. Berarti saya bisa bilang Abang ngambil tagline itu ya karena sudah yakin juga dengan tanpa uang pun saya bisa menang. Oh iya. Ya kan, maksudnya kalau saya berpikir secara penyampaian ya, kalau Abang yakin begitu, berarti sudah tahu begini akan hasilnya. Saya paham betul bahwa 25 juta itu iya, kecil banget lah. 25 juta itu saya dan begini, yang membiayai itu rakyat. Bukan uang Abang? Iya, kadang kan begini, tiba-tiba saya ada pertemuan difasilitasi oleh tokoh rakyat, misalnya suatu kampung, yang bawa makanan itu misalnya sanggar gitu kan, itu masyarakat sendiri yang bawa, jadi saya tidak menyiapkan. Dia sendiri yang minta, Pak kita bertemu di sana waktu sosialisasi. Iya. Yang bawa makanannya itu dia, dan tidak ada embel-embel. Yang penting gimana caranya saya bisa duduk begitu aja waktu itu. Jadi ya saya sih rasa syukurnya itu. Maka tanggung jawab pada saat duduk itu ya ini yang harus terus dikomunikasikan ke rakyat karena mereka yang membiayai kami. Itu emosional kah? Maksudnya kedekatan emosional kah atau kedekatan pernah sering terus membantu yang menjadi kekuatan Bang Demu atau gimana? Kalau saya sih melihatnya gini, itu lebih kepada bahwa memang interaksi yang kami bangun itu kan interaksi yang terbuka ya. Jadi tidak kita setting gitu bahwa apa yang ada ini ya kita buka aja. Oh ini sanggah-sanggah ini. Gitu. Jadi hal-hal yang begitu sebenarnya disukai oleh masyarakat. Jadi pada saat dia merasa ditemanin, ya mereka tidak ragu juga untuk menentukan pilihannya. Maka inilah yang saya lakukan sampai 3 periode di DPR itu kan saya santai-santai aja.
santai. Kenapa? Ya saya tetap berkeliling. Kalau orang kan kampanye dulu, kalau enggak saya sejak dilantik ya berkampanye, berkeliling, menepati janji itu gitu. Oke, mungkin kalau kantornya TI nggak dibakar, nggak dapat ilmunya itu mungkin ya? Iya, kalau nggak dibakar 2 kali kantor desa saya itu, saya nggak punya ilmu itu, bahwa ternyata banyak orang tidak suka dengan kerja-kerja ini. Walaupun kita juga nggak bilang bahwa kita ini orang bersih 100%, tapi gimana pun bahwa kerja-kerja ini harus kita pikirkan menjadi baik. Dan kalau pernah salah, jangan diulang. Begitu. Terakhir Bang, tipsnya Bang, kalau misalnya berdiri sendirian tadi, kemudian di belakang semuanya ngadap ke kiri, Abang kan sendirian ngadap ke kanan. Iya. Tipsnya untuk terus ngadap ke kanan tuh gimana? Maksudnya menghadap ke kanan ini? Maksudnya yang bakar ini kan kalau saya bilang menghadap ke kiri kan? Yang bakar? Iya. Ibaratnya kalau dibakar ya, Iya. Abang kan maju sendirian tuh ke kanan. Iya. Itu tipsnya gimana biar terus ke kanan? Saya itu meyakini begini, bahwa kenapa saya berpegang begini, karena kan yang tidak suka itu kan sebenarnya tidak banyak. Yang suka itu banyak gitu. Tapi Jadi nggak bunyi. Iya, saya ini tetap apa yang diperintahkan oleh rakyat itu yang aku jalanin gitu. Bahwa makanya yang menarik itu sekarang ada hal yang ini. Pada saat saya berhenti bersuara dan tidak lagi misalnya diam kalau ada problem, pasti rakyat itu nggak percaya. Maka ini suara ini harus tetap dijaga. Artinya kalau ada persoalan-persoalan rakyat gitu kan, ya kita harus bersuara. Kalau nggak bersuara, maka kepercayaan itu hilang. Gitu. Jadi sebenarnya saya ini kalau diam, insya Allah pasti nggak duduk kalau maju. Iya, pasti mati ya. Iya, pasti mereka tidak anu lagi. Untuk apa lagi dipilih? Nah, nggak ada gunanya kan begitu. Nah, makanya ya walaupun begini ya tetap aja bersuara, membela mereka. Oke, menarik. Nah, sebelum kita masuk sesi 3, mungkin di opening diskusinya terus, yang tadi soal Ringwood 2 itu kasusnya seperti apa? Jadi ada penutupan jalan di Ringwood 2 yang dilakukan oleh warga, jumlahnya sekitar 30-an. Poin masalahnya adalah pembebasan ganti rugi Bang ya? Iya, ganti rugi. Komisi 1 melihatnya seperti apa? Pertama begini, kalau saya kan juga baru dapat informasi terhadap itu pada saat teman-teman masyarakat ini yang merasa punya lahan di Jalan Ringwood 2 ini kan berkirim surat ke pimpinan DPR yang ditujukan ke Pak Ketua DPR Pak Hasan. Nah, pimpinan ini mendisposisi ke Komisi 1 dan alhamdulillah kemarin hari Senin ya kita fasilitasi. Dan setelah kami membaca secara utuh sebenarnya perjalanan kasus Ringwood 2 ini, pertama adalah itu kan dimulai tahun 2012 jalan itu. Nah, pada saat itu mereka kan terjanjikan untuk dibayar di 2013, dimasukkan ke anggaran APBD kota waktu itu. Nah, tapi 2014 itu harusnya sudah dibayar, tapi ini kan tidak terjadi. Nah, janji ini yang sebenarnya saya melihat bahwa masyarakat ini sebenarnya cukup sabar dari 2014 sampai 2020. 2020 itu kan mulai penutupan lagi. Nah, saat ditutup kembali dan difasilitasi oleh, saya melihat situ ada Pak Wakil Wali Kota Pak Rusmadi, dan kita ada Pak Wali Kota Pak Andi Harun. Ya, kita menyambut baik respon beliau terhadap apa yang dialami oleh masyarakat itu. Nah, sempat difasilitasi juga ke Pemprov, saya lihat di kronologisnya itu. Dan pada saat kita mempertemukan kemarin masyarakat itu dan berterima kasih ke DPR, dan tadi itu sudah pertemuan lagi di Pemprov. Kalau saya melihatnya bahwa proses yang lama ini, kalau ada sebagian orang bilang ini dihambat, kalau saya enggak, ini enggak dihambat. Ini memang enggak diurusin. Gitu. Enggak diurusin. Artinya sejak 2012 ini, nanti 2020 itu baru ada yang ngurusin setelah mereka melakukan penutupan. Kalau mereka mau diurusin kan sebenarnya dikelirkan 2012 itu. Di 2012
jalan itu ring road 1, ring road 2 kan dikerjain. Nah, 2013 kan dijanji. 2014 itu harus dibayar. Nah, tapi ini kan tidak terjadi. Nah, sehingga rentan waktu hampir 6 tahun, ya kalau banyak orang bilang ini dihambat. Saya melihatnya tidak dihambat. Memang tidak diurusin gitu. Nah, barulah tahun 2020 saya melihat dokumen berita acara itu bahwa itu ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Andi Harun, dan yang saya bilang bahwa itu juga keseriusan pemerintahan wali kota yang baru itu untuk mengurusin ini, dan dia memfasilitasi sampai ke pemerintah provinsi. Dan yang menarik ternyata status jalan ring road itu adalah jalan non status. Nggak ada statusnya apakah kota atau provinsi. Iya. Jadi kalau dia non status memang begini. Mau dari mana uangnya? Kalau itu malah lebih bagus. Kalau dia non status itu boleh dibiayai oleh kota, boleh dibiayai oleh provinsi. Karena dia non status. Non status. Jadi semua ini boleh bertanggung jawab gitu. Nah, saya melihat dokumen yang tadi dikirim ke saya bahwa status jalan ini non status, dan ini lagi diupayakan untuk menjadi jalan provinsi gitu. Dan melihat upaya kota dan Pemprov ini, kita juga mengapresiasi gitu kan, bahwa untuk membayar lahan rakyat yang 5,6 hektar ini kan juga tidak bisa juga sembarangan, tapi perlu kehati-hatian karena ini uang rakyat yang harus dikeluarkan. Salah sedikit kan proses hukumnya juga berbahaya gitu. Nah, sehingga pemilik lahan di situ kan jumlahnya 31 orang gitu. 31 orang, dan itu ada sekitar 46 petak. 46 petak. Iya, petak-petak lahan itu gitu. Nah, tapi yang harus tidak pernah muncul di publik itu bahwa akibat begitu lamanya rakyat menunggu, itu sudah 2 meninggal. Ada 1 meninggal pada saat dia pulang dari mediasi dari pengadilan. Dan ini terungkap waktu RDP kemarin dengan Komisi 1, dan Ibu Siti Balkis yang ngomong itu sambil menangis. Mohon maaf, Bang, meninggalnya kenapa ini? Ya jatuh. Ketika mengurus. Kecelakaan. Oh, jadi dalam proses. Iya, kan dia diundang nih pemilik lahan di pengadilan untuk mediasi. Nah, pada saat pulang, ya kita dilihatkan fotonya, dan dia kecelakaan dan meninggal. Oh, karena tua usianya atau? Ya kecelakaan. Nah, yang saya lihat bahwa pertama adalah kita minta sebenarnya pemerintah provinsi untuk serius, kan ini kan sudah ditanganin. Dan kalau melihat tadi berita acara bahwa insya Allah itu akan dianggarkan di APBD perubahan 2023 gitu, dan insya Allah pasti kami di DPR akan mengawal dengan 5,6 tadi. 5,6 hektar, tapi nilainya ini kan baru akan dibentuk tim apa? Iya, tim pengadaan untuk mengukur ulang. Saya lihat di situ tadi berita acaranya. Yang pasti janjinya bahwa akan diselesaikan di APBD perubahan 2023 provinsi. Bang, tadi aku menarik yang Abang bilang, jadi bukan dilambat-lambatkan, tapi memang tidak ada yang urus. Itu yang saya poin menarik tadi. Berarti kalau bisa saya bilang jelek banget ini pemerintah jadinya. Kalau misalnya nggak bunyi, nggak diurus dong. Itu kan presiden ya, tapi nanti kita akan jawab nanti setelah di sesi ketiga. Jangan kembali di pojok negeri. Jangan kemana-mana di pojok negeri. Oke, thank you. Pojok negeri kembali lagi kita membahas soal jalan ring road 2 yang diblokir warga dan akhirnya mendapat atensi dari pemerintah, dan hari ini ya Bang ya? Hari ini tadi. Sudah dilakukan pertemuan antara pihak warga, provinsi, kota juga ada. Dan ada janji untuk dibayarkan di tahun ini.
Kalau melihat berita acara tadi bahwa janjinya akan dianggarkan di APBD perubahan 2023. Tapi sebelumnya itu kan akan dibentuk tim pengadaan untuk tanah. Karena saya melihatnya di situ tadi itu akan diulang. Jadi ini untuk apa namanya pengukuran ulang kembali. Tapi yang menguatkan adalah bahwa janji pemerintah provinsi itu APBD perubahan akan disiapkan anggaran untuk itu. Nilainya kita menunggu Timnya pengadaan tim ini. pengadaan. Kalau seperti itu kira-kira apa potensi masalahnya lagi, Bang? Kalau misalnya sudah ada APBD yang sudah disiapkan di 2023, kira-kira teknis-teknis ke depan jangan sampai kita membuat warga Ingot tutup jalannya lagi mungkin di Juni atau di mana, kan bisa saja. Saat ini dia menutup. Oke, saat ini masih menutup. Iya, karena dia tidak akan, bahasanya kemarin di Komisi 1 ya, kami kan juga tidak bisa melarang, tidak bisa juga menghimbau, itu kan haknya mereka. Dan tadi di keputusan di notulen itu, di poin terakhir saya lihat dikirimkan saya bahwa dia tetap menutup itu. Nah, kalau saya sih menghimbau gitu ya, bahwa pemerintah memang harus serius. Jadi sejak pertemuan tadi, mulai besok itu harusnya sudah dibikin model penyelesaian gitu. Mulai dari tim pengadaannya itu dibentuk, baru nanti sudah mulai bekerja di lapangan gitu. Sampai pada titik, saya hanya ingin sampaikan gini, ini kan tidak ada sengketa. Iya. Kalau tidak ada sengketa, ya saya tidak ingin bahwa ini dibawa ke pengadilan, gitu. Karena kan ini kan tanah-tanah jelas siapa yang punya, gitu kan. Nah, ini. Kalau tidak ada sengketa, itu kan tim pengadaan bekerja lebih untuk mudah kan? Iya, menghitung Mendata. atau tim apresialnya nanti, tim penilai harga tanah, itu nanti pada saat ditentukan tinggal dimusyawarahkan dengan rakyat. Kita berharap hasil nilai musyawarah itu sudah keluar nilainya sebelum pembahasan APBD perubahan. Oke, jadi berapa pekan per meter yang ditawarkan dan disetujui warga, betul. Sudah harus fix dulu sebelum pembahasan September November. Iya. Karena kalau sudah selesai kan ya pusing lagi menafsir berapa nilai yang harus dianggarkan kan. Takutnya kekecilan. Ya, kalau betul, kecilan ribut lagi, nggak dapat lagi, bermasalah. Dan dampak sosialnya cukup luar biasa. Saya 2 kali ke kantor, 2 kali terlambat sampai setengah jam, gara-gara penutupan ring 2. Di dalam tim pengadaan siapa saja yang perlu hadir di situ? Apakah warga dimasukkan juga atau masuk siapa saja kira-kira? Yang pasti warga terlibat, karena terlibat menunjukkan titik di mana dia punya tanah, kan begitu. Yang pasti BPN, karena ini menyangkut pengadaan tanah. Setahu saya kalau dia dibawa dari 5 hektar itu tim pengadaannya nanti di kota. Tapi kalau dia lebih dari 5 hektar itu tim pengadaannya di provinsi. Tapi 2 ini sebenarnya bisa saling membantu. Tidak juga harus lepas tanggung jawab ya. Tapi kita berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu menjadi satu bagian yang sama-sama serius untuk ini diselesaikan gitu. Berarti kita sudah bukan bicara lagi pada siapa menghandle jalan non status, Bang, ya ini. Ya. Kondisinya adalah sudah oke, ini sudah Pemprov mau bayar. Iya. Tinggal bagaimana siapa tim teknis yang membawa ini sampai dengan tadi. Berapa pekan per meternya? Pasti ada tim apresial. Tim apresial itu adalah tim yang ditunjuk oleh pemerintah yang dianggap independen untuk penentuan nilai gitu kan, untuk kepentingan umum. Ini kan jalan untuk kepentingan umum. Ya kita tinggal menunggu itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala gitu ya. Kita berdoa karena ini juga waktu yang sudah cukup lama dan harapan kita bahwa tidak ada problem-problem lagi yang bisa menghambat untuk mereka mendapatkan haknya. Kan kemarin RDP, ada warga nggak yang mungkin pesan langsung, Pak Domo jagain dong itu di perubahan, atau jagain dong itu di 2003 sudah harus pasti terplot atau gimana? Yang pasti pesan yang disampaikan waktu rapat dengan Komisi 1 kemarin, pesan pertama adalah dia minta tolong kepada DPR untuk mengawal bagaimana hak mereka itu cepat diselesaikan gitu. Dan
ya kami komitmen bahwa kami coba rencananya hari Senin ini kami akan memanggil Pemprov dan Pemkot untuk mendiskusikan. Tapi ini kan sudah ada pertemuan tadi. Ya. Nah, kami akan komunikasi ulang kembali dengan pemilik lahan, dengan pendamping mereka. Kan itu kan dia juga pakai pengacara gitu ya. Apakah masih ingin kita bertemu kembali hari Senin? Kalau ini dirasa cukup, karena kalau menurut saya apa yang diputuskan tadi ini cukup kuat sebenarnya. Karena sudah ada niat dan itu sudah tertulis bahwa ini anggarkan APBD perubahan, baru akan dibentuk tim pengadaan tim pengadaan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, untuk jalan ini gitu kan. Jadi sebenarnya sudah 2 poin itu sebenarnya sudah kuat menurut saya. Tinggal adalah bagaimana tim ini cepat bekerja, jangan sampai tiba-tiba nanti tidak bekerja lagi. Nah, kalau tidak bekerja lagi ya pasti Bunyi lagi. ribut terus. Sekarang juga masih mereka tutup gitu kan. Tapi kenapa didata ya? Apakah tidak ada data sebelumnya ya kira-kira? Kalau kita melihat apa yang disampaikan waktu pertemuan di fasilitasi Pak Wali Kota, bahwa orang BPN, saya melihat berita acara di situ bahwa hampir semua yang sekarang jadi pejabat itu adalah orang baru. Yang kita takutkan sebenarnya adalah kalau data-data dulu itu tidak tersimpan arsipnya, sehingga mungkin harus diulang. Karena kan kalau sudah 10 tahun begini kan orang pada bergeser pada posisi tempat yang lain kan. Jadi ya kemungkinan yang memahami persoalan ini dari awal sampai sekarang itu juga yang menjabat ini kemungkinan dia harus belajar kembali gitu kan, untuk apa namanya, untuk melihat bahwa bagaimana model penyelesaian yang cepat gitu. Ada indikasi ada yang bermain di sini atau Bang Demu melihatnya gimana? Kemarin waktu rapat sih tidak muncul yang itu. Ada indikasi bermain, tapi saya juga menjadi heran karena dalam pertemuan kemarin itu menarik. Ya. Pada saat warga bilang kami ini sudah diminta nomor rekening. Oke. Ya. Di 2014 kalau tidak salah kemarin disebut itu. Nah, pada saat sudah memberikan nomor rekening, bahasanya mereka kok ditunggu-tunggu tidak pernah duitnya cair gitu kan. Nah, sehingga maksud saya gini, saya ini kan mantan kepala desa dan sampai hari ini waktu saya jadi kepala desa itu kan ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk bendungan Marangkayu. Rakyat kalau sudah diminta buku rekening, buku tabungannya, apalagi kalau yang minta itu pemerintah. Pemerintah ya. Itu sudah pasti bahwa lahan-lahan ini sudah clear dan clean gitu. Tidak ada problem. Karena itu sudah pasti terdata dengan baik kan. Iya. Jadi rakyat tinggal menunggu. Tapi yang menarik lagi informasinya kemarin saya tanya, Bapak Ibu tahu berapa nilai ganti rugi? Enggak tahu, cuma kami diminta nomor rekening. Wah, ini nggak bisa, salah ini. Bingung juga kita kalau seperti begitu kan diminta tapi tidak dikasih tahu ininya. Jadi musyawarah untuk menentukan nilai pada waktu itu tidak muncul gitu. Nah, tapi saya nggak melihat bahwa dia juga tidak menyebut, saya juga tidak boleh menyampaikan itu karena memang dia tidak sampaikan. Dia tidak menyampaikan bahwa ada yang bermain. Yang pasti hanya nomor rekening diminta dan ditunggu di rekening nggak masuk-masuk. Itu tahun berapa, Bang? Kalau bahasanya kalau nggak salah kemarin 2014. Karena kan 2022 dia sebut kemarin dia sempat menyebut mantan sekda yang lama, Pak Julpakar. Sekda Samarinda bahwa itu 2013 akan dianggarkan, nanti dibayarkan 2014 begitu. Tapi sampai hari ini belum dibayar. Ya, itu belum selesai. Iya. Jadi kita mau fokus ke 2023 ya di tahun ini ya. Iya. Apakah intinya adalah siapa yang ngawal anggaran ini bisa selesai di 2023 di perubahan nanti. Dan saran Bang Demu adalah sudah harus ketemu jumlah pekan per meternya yang disepakati, bukan hanya yang diajukan oleh pemerintah, tapi apa yang diusulkan pemerintah dan disetujui oleh warga, Bang ya, sebelum pembahasan APBDP 2023. Iya. Yang pasti begini, tim bekerja, ya tim yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ini bekerja nanti untuk di lapangan dan insya Allah Komisi 1 akan mengawal. Kemungkinan besar kami akan memanggil tim pengadaan itu nanti. Artinya minta
kejelasan seperti apa kerja dalam rangka untuk proses penyelesaian ini. Jadi kami Komisi 1 karena ini namanya komitmen kan, sudah berkomitmen di depan rakyat dan itu dinotulenkan. Ya, pada saat ini pemerintah membentuk timnya, ya kami akan coba melakukan cek and recheck. Iya, mengawasin itu apakah ini berjalan. Jangan sampai buntu lagi gitu. Dan sampai sebelum pembahasan APBD perubahan, ya pasti kami akan memanggil, memastikan betul berapa nilai, baru kami akan melihat apakah pemerintah serius memberikan anggaran itu di APBD perubahan. Kalau tidak, maka kami akan mengingatkan supaya apa yang menjadi komitmen bersama itu dipatuhi. Tidak boleh lagi kita ingkar terhadap apa yang menjadi haknya masyarakat. Oke. Ya, itu dia tadi pembahasan dari Komisi 1, Bang Demu. Waktu kita sudah habis, Bang Demu. Iya. Terima kasih banyak sudah datang di Pojok Negeri membahas soal lahan dan kantor desa yang dibakar 2 kali. Ya, sampai jumpa lagi. Sama-sama Bang, pojoknegeri.com. Pojoknegeri.com, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih.